warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Rifatul Muharimah dari kelas 2B Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem persyarafan. Sebelum kita ke sistem persyarafan, saya jelaskan dulu apa sih anatomi itu. Anatomi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi makhluk hidup. Cabang anatomi dibagi menjadi 3, yaitu anatomi histologi, anatomi perbandingan, dan anatomi manusia. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang anatomi manusia, yaitu anatomi sistem persyarafan. Apa sih sistem persyarafan itu? Sistem syaraf yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem syaraf ini tersusun dari jutaan serabut sel syaraf, yaitu neuron, yang berkumpul dan membentuk suatu berkas, yaitu vaskulum. Neuron sendiri adalah komponen utama dalam sistem syaraf. Struktur sel syaraf atau biasa disebut dengan neuron, itu setiap neuron itu terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya itu berisi sitoplasma dan inti sel. Di dalam sel itu keluar 2 macam, yaitu serabut syaraf, yaitu dendrit dan akson. Atau akson itu bisa disebut dengan neurit. Dendrit sendiri berfungsi untuk menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel syaraf. Sedangkan akson itu berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson ini biasanya sangat panjang dan sebaliknya kalau dendrit itu sangat pendek. Dan selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem syaraf. Fungsi sistem syaraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama untuk mengatur atau pengendalian kerja organ tubuh. Yang kedua, itu pusat pengendalian tanggapan. Yang ketiga, ada alat komunikasi dengan dunia luar. Dan terdapat 3 jenis sel syaraf berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada sel syaraf sensorik, yaitu sel syaraf aforen. Itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada sel syaraf motorik, yaitu berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan syaraf pusat ke efektor. Yang ketiga, ada sel syaraf penghubung atau intermediate, atau bisa disebut dengan asosiasi. Itu merupakan penghubung sel syaraf yang satu dengan sel syaraf yang lain. Sistem syaraf ini berdasarkan letak kerjanya sistem syaraf terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada sistem syaraf pusat, itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu otak besar atau bisa disebut dengan cerebrum. Otak kecil bisa disebut dengan cerebellum, dan otak bagian atau otak tengah itu disebut dengan mesencephalon. Otak besar atau cerebellum ini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar itu terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang atau oksipital, biasa disebut dengan pusat penglihatan. Kemudian di bagian samping ada atau temporal, itu biasa disebut dengan pusat pendengaran. Kemudian ada bagian tengah atau parental, itu disebut dengan pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Yang terakhir ada antara bagian tengah dan belakang, itu adalah pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak kecil atau cerebellum itu berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Kemudian ada otak tengah, itu terletak di depan otak kecil, dan jembatan Farol itu yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada di depan otak tengah, itu biasa disebut dengan diencephalon,
itu terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus adalah pusat pengaturan sensoris. Kemudian kalau hipotalamus itu adalah pusat pengatur suhu, mengatur sistem selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada locus opticus, itu adalah pusat refleks mata. Selanjutnya ada pelindung otak, yaitu pelindung otak itu ada tengkorak. Yang kedua ada itu ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada 3 lapisan selaput otak atau biasa disebut dengan meningen. Itu adalah durameter yang bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Kemudian arachnoid itu adalah bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerasukan mekanik berisi cairan cerebrospinal atau biasa disebut dengan cairan limfa. Terus yang ketiga itu ada piameter, itu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dengan nutrisi dan mengangkat sisa metabolisme. Kemudian yang kedua ada sistem sumsum tulang belakang, itu biasa disebut dengan medula spinalis yang berfungsinya untuk penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks, yaitu di bagian dalam ada akar dorsal yang mengandung neuron sensorik, akar ventral yang mengandung neuron motorik, dan pada bagian putih terdapat serabut syaraf asosiasi. Dan yang kedua ini ada sistem syaraf perifer atau biasa disebut dengan syaraf tepi ya. Itu terdiri dari 12 pasang syaraf serabut otak atau biasa disebut dengan syaraf kranial. Terdiri dari 3 pasang syaraf sensori dan 5 pasang syaraf motori, kemudian 4 pasang syaraf gabungan. Kemudian ada 31 pasang syaraf sumsum tulang belakang atau biasa disebut dengan syaraf spinal, itu terdiri dari 8 pasang syaraf leher, 12 pasang syaraf punggung, 5 pasang syaraf pinggang, dan 5 pasang syaraf pinggul, dan 1 pasang syaraf ekor. Nah, dan kemudian berdasarkan letak kerjanya, yang ketiga, sistem syaraf yang ketiga itu ada sistem syaraf autonom atau syaraf tak sadar. Itu juga terdiri dari 2, yaitu susunan syaraf simpatik dan susunan syaraf parasimpatik. Susunan syaraf simpatik ini terdiri dari 25 pasang simpul syaraf yang terletak di sebelah kiri atau kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga syaraf thoracolumbar. Ada juga praganglion pendek. Praganglion ini adalah urat syaraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Ada juga postganglion, yaitu urat syaraf yang berada pada ujung ganglion. Selanjutnya ada sistem syaraf parasimpatis, yaitu urat pada ganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu. Kemudian berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya berlawanan dengan kerja syaraf simpatis, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, syaraf otonom kranial dan syaraf otonom sakral. Jadi, sistem syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sekian penjelasan sistem syaraf dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.